Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Bahkan ayah YouTuber Fadil Jaidi Pakmu sempat tak percaya atas kabar diberhentikannya. Ia kemudian tertunduk lesu meratapi keputusan PSSI memberhentikan pelatih idolanya tersebut. Ya Allah, benar dia. Ya Allah. Aku jadi sedih. Band Kotak, salah satu band yang diidolai STY, juga ikut memajang foto kenangan bersama STY, seraya membubuhkan kalimat berisi kenangan bersama pelatih asal negeri Ginseng itu saat sesi manggung dengan kaos timnas yang ditandatangani langsung sang pelatih dan para pemain timnas. Rona kesedihan dan kekecewaan atas diberhentikannya pelatih yang telah membawa harum nama timnas di kancah sepak bola dunia ini pun terlihat dari postingan Shalindri. Perasaan kehilangan para personil band Kotak barangkali serupa dengan perasaan STY yang harus berpisah saat dirinya masih begitu mencintai timnas dan fans sepak bola Indonesia. Kesan mengenai kecintaan pada Indonesia termasuk kegemarannya pada band Indonesia secara eksklusif diutarakan STY sebelum pergantian tahun baru 2025 kepada tim Gospot di sela pemberian penghargaan Gospot Award 2024 sebagai Sportsman of the Year. Kala itu STY belak-belakan mengaku ngefans dengan beberapa band tanah air diantaranya band Slang dan Kotak. 음악은 그렇게 잘 좋아하는 편이 아니라서 한국에 가서 이렇게 편하게 이렇게 놀방 같은 데 가면 한국 트로트 같은 거 즐겨 부르고. Ya, selama ini hubungan STY dan pendukung timnas Indonesia memang cukup dekat, ibarat orang lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya dengan STY, tiba-tiba diputus. Maka wajar jika luapan kekecewaan dan ungkapan rasa kehilangan itu begitu membuncah. Apalagi keputusan itu diambil di tengah persiapan timnas senior jelang menghadapi 4 laga sisa di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 yang akan berlangsung Maret nanti. Udah dapat feel-nya gitu, udah enak. Saya sayang banget sih. Sayang aja. Akhirnya kalau kita ganti ke pelatih yang baru mulai lagi dari nol. Jadi yang kemarin itu sia-sia. Biar aja dia selesain aja dulu tugasnya dia seperti apa. Nanti kalau emang target yang ditargetin gak sesuai, ya silakan. Harapannya tetap kita bisa meraih hasil maksimal yang terbaik karena memang ini udah pulangnya Indonesia menciptakan sejarah di sini gitu. Sinyal jika keputusan yang diambil itu cukup mengejutkan juga disuarakan pemain timnas Justin Hubner. Pada postingannya, Hubner meminta pengikutnya untuk tak menanyakan soal alasan dibalik pemberhentian STY, karena dia tidak tahu apa-apa dan tak mengerti mengapa harus ada pemecatan. Come on! The big boss! Sementara Kapten Timnas Indonesia, J. Itjes, menuliskan kalimat menyentuh untuk kepergian STY dari bangku pelatih. Coach, terima kasih atas kenangan yang telah kita buat bersama. Tak ketinggalan, gelandang andalan timnas Marcelino Ferdinand yang dikenal cukup dekat dengan STY juga menuliskan kalimat yang bikin fans fanatik timnas baper. Bos hanya ingin mengatakan terima kasih untuk segalanya. Kamu telah selesai dan sampai ketemu nanti. Tulis Marcel dengan emotikon menangis dan cinta. Ya namanya sepak bola pasti ada in ada out ya. Dan Sintayong seperti apapun dia membuat kesan yang baik buat Indonesia, membuat level Indonesia lebih naik lagi daripada sebelumnya. Selama menukangi timnas Indonesia sejak tahun 2019, STY tercatat telah banyak menorehkan catatan positif bagi dunia sepak bola tanah air. Dalam catatan tim Gospot setidaknya ada 9 catatan prestasi STY selama menukangi timnas Indonesia dari berbagai usia. Runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U23 2023, lolos Piala Asia U20 2023, 16 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 2024,
lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lolos Piala Asia 2027, peringkat Indonesia di FIFA naik dari 173 ke 129. Kita lihat STY ngebangunin semua orang jadi cinta bola gak sih sekarang? Ya semuanya cewek-cewek sampai kayak siapa juga yang kayak cinta bola itu gara-gara STY juga gitu. Nah tadi banyak kritik latihannya keras atau lain-lain, tapi ya bukti gitu kita ada hasil yang kita dapat. Nggak mudah loh melawan Arab. Dulu kita big match kita lawan siapa sih? Lawan Singapura, paling lawan Malaysia. Sekarang big match kita lawannya Jepang, lawannya Arab Saudi. Kita udah naik level. Meski menorehkan beberapa prestasi dan mampu melambungkan nama timnas di kancah sepak bola dunia, tapi nyatanya kerja keras dan dedikasi STY untuk timnas bagi pengurus PSSI rupanya masih dianggap belum cukup, terutama untuk meyakinkan mereka agar bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia, sehingga dengan segala resiko PSSI akhirnya memutuskan untuk memberhentikan STY sebelum kontraknya berakhir. Dari beberapa nama yang beredar, ada sekitar 4 nama beken pelatih seperti Louis van Gaal, Roberto Mancini, Graham Arnold, dan yang teranyar yang diprediksi bakal dipilih PSSI adalah legenda Ajax, Amsterdam, dan Barcelona, yakni Patrick Kluivert. Kabarnya dari keempat nama itu, salah satu yang sudah ditemui Erick Thohir di momen Natal, Patrick Kluivert. Lantas, bagaimana selebriti menilai sosok-sosok pelatih yang muncul? Siapa yang paling punya kans menggantikan STY? Jujur gue kurang ngerti banget gimana cara Patrick Kluivert ngelatih, tapi karena dia udah orang Belanda, gue dukung. Ya, beban yang dipegang sama Patrick nanti akan berat dan mudah-mudahan dia bisa lah. Kalau dari segi pengalaman pelatih, mungkin Patrick Kluivert menurut saya nggak terlalu bersinar. Tapi kita tahu dia termasuk legend timnas Belanda. Dan pemain-pemain kita ini banyak mayoritas dari Belanda, gitu, keturunan yang dari Belanda. Karakter sepak bolanya dia pasti lebih paham, lebih tahu. Belanda juga dari Belanda reputasinya bagus ya. Kalau baca di berita-berita sih gitu. Maksudnya apa, nggak ngerti juga tuh reputasi apa karirnya dia sebagai pelatih atau pemain, nggak ngerti juga tuh karirnya. Karena ada 3 orang apa kandidat dia. Yes. Kita belum lihat cara dia ngelatih timnas kita. Cuman kalau memang sudah terjadi, ya udah kita coba, kita lihat, kita kasih kesempatan ke depannya seperti apa timnas kita, nanti kan kita bisa evaluasi. Mudah-mudahan yang penggantinya itu bisa menutup kebolongan yang kemarin. Kalau nggak bisa jadi blunder, kalau nggak ya. Ya aku kurang tahu sih, cuma semoga bisa memajukan timnas Indonesia, semoga bikin timnas makin berprestasi lagi gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya, siapa tahu juga lebih bagus dari Coach Sintayong. Ya semangat aja sih buat timnas Indonesia siapapun pelatihnya, tapi hatiku tetap untuk Coach Sintayong. Meski tak mengumbar rasa kecewanya atas keputusan PSSI, usai diberhentikan STY berharap timnas Indonesia bisa terus melaju lolos ke Piala Dunia meski tanpa kehadirannya. Pada tim Gosport, STY sendiri pernah mengutarakan jika kelak kontraknya berakhir, ia akan memilih negara lain dan meneruskan profesi kepelatihannya. 그건 잘 모르겠지만 앞으로 미래에 대해서는 모르겠지만 만약 인도네시아 감독을 그만두면 또 어떤 나라든 어떤 곳에 가서 감독하고 있지 않을까. Buat Coach Sintayong, terima kasih Coach selama di Indonesia sudah memberikan Indonesia prestasi yang terbaik. Pokoknya all the best buat Coach. Pokoknya setiap Coach ke Indonesia kita akan sambut dengan baik. Talk about family, family's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. And now you got me looking for the last ride. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus.
mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mengejutkan, setelah sebelumnya para pecinta sepak bola tanah air dilanda rasa khawatir akan masa depan kepelatihan Shin Tae-yong, kemarin akhirnya kekhawatiran itu pun terjawab sudah. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong itu diberhentikan PSSI sebelum masa kontraknya berakhir di 2027 nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya langsung mengumumkan jika pelatih yang sudah menukangi timnas Indonesia sejak tahun 2019 itu resmi diberhentikan. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Meski berusaha membeberkan sejumlah alasan di balik pemberhentian STY, demikian juru taktik asal negeri ginseng ini karib disapa dan sudah menyiapkan penggantinya, tapi untuk sementara waktu, tampaknya pecinta timnas Indonesia garis keras tidak terlalu antusias dengan dalih dan alasan yang dibeberkan pihak PSSI. Sebaliknya, keputusan ini syarat drama, luapan kecewaan membuncah di lini masa. Beragam hashtag kami tetap bersama STY, hashtag STY, hashtag terima kasih STY, terus memenuhi jagat maya, disertai beragam cuplikan video kenangan bersama STY. Postingan foto dan video yang amat memorable selama menukangi timnas itu dalam serentak tersebar lalu dibagikan akun-akun yang dikenal fanatik sebagai pendukung timnas. Kaget iya, pasti. Chemistry udah nyambung nih gitu. Timnas sama si STY udah nyambung. Tapi tiba-tiba langsung ada kabar seperti itu, kaget kan. Sedih. Jujur aja sedih banget karena setelah 4 tahun perjalanan Shin Tae-yong di Indonesia bisa membuat sepak bola Indonesia maju pesat, berkembang. Tak lama setelah pemberhentian STY mencuat, tiba-tiba putra Shin Tae-yong, Shin Jae-won, meluapkan rasa kecewanya atas keputusan PSSI. Apa yang terjadi? Dia telah menempatkan Indonesia pada tahap ini, dan ini adalah bagaimana Anda memperlakukannya. Good job PSSI, kalian akan menyesal atas keputusan kalian. Tulis Shin Jae-won di kolom komentar Instagram PSSI yang memposting soal konferensi pers 6 Januari 2025 kemarin. Tak hanya itu saja, melalui Instastory miliknya, Shin Jae-won juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan PSSI yang memecat ayahnya meski dia merasa kinerja STY cukup baik di timnas Indonesia. Mari kita akan melangkah sejauh apa kalian tanpa dia, Shin Tae-yong. Dia telah memberikan segalanya untuk Indonesia hingga ke tahap ini. Saya punya banyak cerita tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayah saya dalam 5 tahun, tapi saya akan tetap diam. Tulis Jae-won luapkan rasa kecewanya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong. Mungkin ada yang nggak tahu di mana, gitu. Atau di sebelah mananya, mungkin Pak Erik dengan kawan-kawan yang tahu. Tak ketinggalan, sejumlah pesohor tanah air juga ikut meluapkan rasa keterkejutan dan kecewanya atas didepaknya STY dari kursi kepelatihan timnas. Sebut saja YouTuber Atta Halilintar yang dikenal penggila bola ini bahkan langsung membubuhkan emotikon tangis sambil membubuhkan tulisan STY dengan huruf besar di postingan Instagramnya. Tak ketinggalan, Ibnu Jamil, pendukung fanatik klub Manchester United dan timnas Indonesia yang pernah berjumpa dengan STY, juga membubuhkan rasa sedihnya lewat tulisan panjang di akun Instagramnya, seraya mengucapkan terima kasih atas dedikasi STY pada timnas Indonesia.
Tak ketinggalan, Fitri Karlina yang dikenal sebagai fans fanatik garda depan Sri Kandi Garuda Indonesia juga tampak begitu kehilangan atas kepergian STY dari kursi kepelatihan timnas. Pada postingannya, Fitkar memajang beberapa foto dan video kenangan bersama STY seraya mengucapkan rasa terima kasih atas 5 tahun dedikasi sang pelatih selama ini. Pak Sintayong tuh menurut saya memang merubah banget sepak bola Indonesia, sangat merubah. Terima kasih banyak udah membuat satu Indonesia bisa cinta sama sepak bola. Itu kan gara-gara dia, cinta sama timnas ya, maksudnya sama timnas ya. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, belum genap 1 minggu pasca menjalani operasi pengangkatan batu empedu dan menjalani perawatan di rumah sakit, Christiana Baharudin sudah mulai kembali menjalani aktivitas syuting stripping. Hanya saja meski kondisinya sudah pulih, Christiana tetap harus menjaga kondisi tubuhnya agar tidak terlalu lelah dan aktivitas syutingnya pun tidak terlalu berat. Kan lagi seminggu, aku 2 hari baru pulang operasi 2 hari aku langsung syuting. Bukan seminggu lagi, muter otak lagi kayak gimana nih caranya biar bisa syuting tapi tetap dalam keadaan yang aman gitu. Jangan sampai syuting malahan jadi makin sakit lagi. Jadi dibuatlah Pasha sakit juga di sini. Jadi Christiana dan Pasha penyakitnya sama karena makan sebelah. Ya, selain tak boleh kelelahan, Christiana juga harus menjaga pola makan dan tak boleh lagi jajan sembarangan agar kondisinya tak kembali drop. Jadi sekarang kita berusaha untuk gimana caranya biar memperbaiki ini semua dan dokter juga masih nganjurin gue buat diet minyak, maksudnya diet lemak. Karena hati gue, pankreas dan empedunya ini diselimutin sama lemak-lemak. Itulah, maksudnya emang joroknya gue itu. Joroknya gue itu gue seneng banget makan makanan berlemak. Bahaya guys, sumpah. Bahaya. Jangan mikir lo masih muda ya, gue masih muda juga ya. Sebelumnya, jelang akhir tahun 2024 lalu, Christiana harus menjalani perawatan di rumah sakit lantaran mengalami beberapa penyakit komplikasi seperti batu empedu, ada cairan di paru-paru, radang pankreas, serta pembesaran hati, hingga akhirnya harus menjalani operasi pengangkatan batu empedu. Diakui suami Siti Badriah ini, penyakit yang dideritanya adalah akibat ulahnya sendiri yang tak kerap makanan tak sehat. Kayaknya hidup gue udah sehat banget ini, perasaan gue gitu. Dan gue masih muda. Tapi kok bisa organ gue serusak itu? Boleh, tapi jadi gue gak boleh nge-gym dulu sampai 2 bulan ke depan. Gue gak boleh angkat berat. Terus gue gak boleh makanan yang digoreng itu sampai 2 minggu ke depan. Jadi gue healthy food banget, makanan real food, jangan makanan olahan. Boleh makanan olahan seminggu itu cuma 1 atau 2 kali maksimal. Real food, ayam beneran ayam potong, daging beneran daging potong tapi yang lemaknya nggak ada. Jadi ayam aku pilih dada, daging juga aku daging yang nggak ada lemaknya. Terus sayuran, itu aja sih makanan aku. Telur rebus, tapi kuningnya jangan. Sementara itu, setelah melewati babak elimination 3 yang penuh ketegangan, 23 kontestan terbaik kini siap melangkah ke babak live showcase Indonesian Idol season 13. Para kontestan tampil dengan maksimal untuk meyakinkan para juri dan penonton bahwa mereka layak bertahan. Empuk banget, kamu sangat layak ada di 23 besar ini. Ya, itu I gotta feel. Yeah. Di balik ketegangan para peserta, namun ada sekelumit kebahagiaan yang terpendar di wajah mereka sebelum mereka unjuk gigi di babak showcase. Dari 23 peserta, ada yang latihan vokal, belanja, hingga ngepack barang-barang yang bakal dibawa ke karantina.
jadi aku lagi sama mama, lagi di toko baju. Yang bagus dong, harus yang bagus semuanya. Nah, ya semuanya. Aku ada banyak, ada yang lucu-lucu warna favorit aku warna pastel. Bawa banyak mukena. Aku bawa buku-buku pelajaran aku. Bukan cuman Idol nih, ada film animasi terbaru besutan MNC Animation yang sudah tayang sejak 2 Januari lalu juga wajib ditonton. Film animasi Zanna, Whisper of Volcano Isle ini bisa menjadi pilihan bagi keluarga karena filmnya sangat inspiratif, ihwal persahabatan, keluarga, dan nilai-nilai edukatif. Nyesel loh kalau belum nonton? Zaman dahulu kala, Ratu Peri dan Raja Peri memiliki seorang anak perempuan. Raja dan putri yang masih bayi hanyut. Mereka tidak pernah ditemukan lagi. Yang tersisa hanyalah mahkota raja dan seruling api. Targetnya khususnya untuk keluarga dan untuk anak-anak ya khususnya. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu perlu sesuatu yang hiburan yang bermutu, yang bisa memberikan dia value gitu. Jadi itu yang kunci utama. Karakter Zanna itu seorang perempuan yang pemberani gitu. Kecil-kecil udah berani banget. Aku ngerasa dulu waktu aku kecil tuh kayaknya aku nggak seberani Zanna deh. Tapi ngelihat Zanna yang berani dan mau belajar, cepet lagi dia belajarnya dan dia gampang berteman dengan orang-orang baru. Itu tuh sebuah influence yang positif lah buat anak-anak. So, buat yang belum nonton, mending buruan deh ke bioskop. Film Zanna, Whisper of Volcano Isle udah tayang sejak 2 Januari 2025 di seluruh bioskop tanah air. Ajak keluarga, kerabat, dan sahabat untuk nonton sekarang juga. Dijamin gak bakal nyesel. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sementara itu, David Bayu atau David Naif menemani Ade, anaknya, menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan penyebaran video asusila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang kemarin. Keduanya ditemui bersama dengan Sandi Arifin, kuasa hukumnya, menjelaskan jika persidangan yang sedianya dihadiri para saksi ahli harus ditunda lantaran beberapa dari saksi ahli tidak bisa hadir. Oke, agenda hari ini tadi kita baru dapat konfirmasi bahwa sidang hari ini ditunda untuk hari Selasa besok jam 14.00. WIB dikarenakan ada beberapa saksi yang harusnya hari ini hadir itu tidak hadir, tapi kami kemudian baru dapat informasi tadi pada saat di dalam mempertanyakan hari ini klien kami Pak Audrey dan ayahnya Mas David sudah siap untuk hadir dalam pemeriksaan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Intinya kita akan kooperatif. Ya ikutin aja, karena hari ini ditunda ya mau gimana. Yang penting saya udah hadir hari ini mengikuti instruksi prosesnya. Saya bukan sebagai saksi, saya hanya mendampingi anak saya saja. David sebagai orang tua Ade mengaku akan terus hadir memberikan dukungan dengan cara mendampingi anaknya selama menjalani proses hukum hingga selesai. David mengakui jika ia dan anaknya berusaha saling menguatkan satu dengan lainnya sehingga mampu menghadapi masalah ini hingga tuntas. Selalu mendampingi aja, untuk mendampingi dalam proses ini sampai ini selesai. Ya kita berharap cepat ya, dengan hari ini juga harapannya beres dengan hasil apapun juga. Ya kalau untuk persiapan mental Audrey, hanya dia yang harus bisa menguatkan. Saya hanya orang tua, hanya dari luar saja, tapi dia sendirilah yang emang harus menguatkan dirinya gitu. Dia saling, gak boleh terlepas lah, keluarga harus kuat, itu paling utama.
Sidang perdana yang rencananya akan digelar kembali siang hari ini merupakan kelanjutan dari temuan Polda Metro Jaya sesuai dengan hasil pemeriksaan selama 3,5 jam terhadap Ade pada Agustus 2024 lalu. Kemudian, usai mendalami pemeriksaan, polisi mengetahui jika anak David telah mengakui jika sosok wanita dalam video itu adalah dirinya, sehingga memudahkan untuk menemukan siapa dalang dari penyebaran video yang tak pantas itu. Lantas, adakah pesan khusus untuk anaknya yang siap menjalani proses hukum, termasuk jika nanti akan dipertemukan dengan si pelaku penyebar video? Apapun, ya sudah harus dihadapi dengan segala proses yang harus diterima. Ya mau nggak mau harus ikutin proses semua kan? Yes. Jadi apapun itu, Mas David sudah menyampaikan bahwa putrinya sudah siap untuk mengikuti proses pemeriksaan di pengadilan dan memang harus siap mau tidak mau bertemu dengan yang besok akan menjadi saksi di persidangan.